kalah hati. Otak dan tubuhmu tak bereaksi seirama. Mungkin ada setitik ruang yang perlu disadarkan di sana. Bagian ke-8. Sina mengerjapkan matanya. Takjub. Disinilah ia berada saat ini. Di sebuah istana mini milik pria arogan itu. Bukan istana seperti di negeri dongeng. Sina menyebutnya istana mini karena benda tempat kakinya berpijak sekarang ini telah mematahkan penilaiannya tentang kendaraan terbang yang memuakan. Ini bukan kali pertama gadis itu menaiki pesawat pribadi. Keluarganya juga memiliki benda mewah tersebut. Hanya saja, yang ini sedikit berbeda. Bahkan Sina lupa kalau dirinya saat ini berada di sebuah pesawat. Jika tak ada sensasi getaran karena awan dan pergerakan pesawat, Sina tak bosan mengelus bulu tebal di sofa besar yang didudukinya. Benda itu sangat lembut dan empuk. Matanya masih menyisir setiap bagian di ruangan itu. Bahkan saat ini, rasa kesal dan enggan menemani Lex ke negeri seberang seolah menguar bersama udara sejuk di sana. Tadinya, Sina terkejut karena Lex sudah menggenggam surat-surat pribadi miliknya untuk kepergian mereka kali ini. Bahkan pria itu hanya menjawab asal saat Sina bertanya tentang surat-surat itu. Aku berteman dengan makhluk astral yang bisa melakukan apapun, jawabnya waktu itu, seraya menunjukkan senyum tak bersalah. Apa-apaan coba, gadis itu asyik dengan dirinya sendiri. Dia tak menyadari jika tak jauh dari tempatnya duduk, ada seseorang yang mendengkus kesal karena merasa diacuhkan untuk kesekian kali. Lex segera sibuk dengan berbagai benda yang dikeluarkan pria itu dari tas. Entah apa, Sina tak ingin peduli. Dia melirik sekilas. Tadi pria pemaksa itu terlihat serius. Namun, sekarang, kenapa mematung begitu? Apa? Tanya Sina ketus. Saat dirinya sudah tak tahan karena pandangan Lex tak beralih darinya sejak setengah jam yang lalu. Lex terkekeh pelan. Pria itu beranjak dari duduknya, mendekat ke arah Sina duduk. Kau suka? Apa? Tempat ini. Ini tempat favoritku saat butuh waktu untuk berpikir. Sina mengernyit tak mengerti. Maksudmu? Benda ini, kau suka sembunyi dalam pesawat? Lex mendudukkan pantatnya di sofa yang sama dengan Sina. Gadis itu siaga satu, bukan sembunyi, Nona, tapi menenangkan diri untuk berpikir dan mencari inspirasi. Ada kalanya, kau butuh ketenangan di ketinggian seperti ini. Jauh dari segala kerumitan makhluk bumi. Kau terbang tak tentu arah, hanya untuk ketenangan. Katamu, Zina ternganga. Lex mengangguk mantap. Iya, ada yang salah. Zina menghela nafas panjang agar lebih sabar menghadapi makhluk jati-jadian yang bersamanya itu. Apakah otakmu itu sebesar kacang polong? Tahukah jika karena perbuatan konyolmu itu, kau merugikan banyak orang? Beberapa penerbangan komersil harus tertunda. Kenapa? Kau seperti si David brengsek itu, selalu menghina otakku. Lagi pula, itu bukan urusanku. Sekarang urusanmu. Bodoh, kau pemaksa, sangat egois dan sombong. Karena kau, aku selalu sial. Sekarang, aku bertengkar dengan Erik. Juga kau ikut andil. Cerocos gadis itu dengan wajah hampir menangis. Sina ikut menyalahkan Lex untuk masalah yang menimpanya. Sebenarnya bukan Lex yang salah, tapi seandainya dirinya tak pernah terlibat dengan pria itu, pasti Alerik akan percaya dengan alasannya. Bagus kalau begitu, aku tak perlu bersusah payah untuk membuat si burik melepasmu, ucap Lex santai. Siapa yang kau panggil si burik? Sina melempar pelototan pada pria yang terkekeh di sampingnya. Sina tak terlalu menanggapi serius soal panggilan Lex tadi. Dirinya masih marah pada kakaknya itu. Bagaimana bisa Alerik ngotot menuduhnya tanpa bukti? Sialan, apa kau sudah pernah ke Paris sebelumnya? Tanya Lex sambil melipat lengan kemeja putihnya sebatas siku. Ya, ayahku orang Perancis. Lex menoleh karena sedikit terkejut. Really? Jadi orang tuamu tinggal di Perancis? Kita akan berkunjung ke tempat kelahiranmu. Pria itu tersenyum lebar. Tidak, aku lahir di Indonesia. Ibuku asli sana. Orang tuaku juga memutuskan untuk tinggal di Indonesia, tutur Sina dengan senyum simpulnya. Lex menatap wajah cantik itu, mengamati setiap incinya. Kini ia merutuki dirinya.
Bukankah di meja kerjanya sudah ada setumpuk informasi pribadi tentang Sina? Lex bahkan sempat menggertak anak buahnya untuk mendapatkan informasi itu secepatnya. Dan sampai sekarang dirinya belum menyentuh berkas itu. Wow, pantas saja. Lex menggantungkan kalimatnya. Sina menaikkan kedua alisnya. Pantas wajahmu itu unik. So, kenapa kamu di New York tinggal dengan si Burik? Tinggallah denganku. Sina memukul bahu Lex karena memanggil kakaknya dengan nama itu lagi. Kampreto, di sini aku telah dipercayakan orang tuaku kepadanya. Lagi pula, tinggal denganmu sama saja masuk kandang buaya. Kau pikir si Burik itu bukan buaya? Pushit, semua laki-laki memiliki hasrat yang sama pada wanita. Sina, Lex mencibir. Baiklah, aku akan mendekati orang tuamu agar mereka mempercayakan anaknya pada pria tampan ini. Lanjutnya, pria itu menyeringai. Kau sakit? Dua orang pelayan menyajikan beberapa hidangan di atas meja. Setelah selesai, keduanya berlalu. Kau tak lapar? Kalau tidak, Sina sudah beranjak ke meja makan dengan binar di wajahnya. Sebelum Lex menyelesaikan bicaranya, pria itu menggeleng pelan. Keduanya makan dalam diam. Sesekali pria itu tersenyum mengamati gadis di depannya makan. Dengan lahap tanpa pura-pura malu. Setelah ini, istirahatlah. Perjalanan masih beberapa jam lagi. Gadis itu mengangguk. Mulutnya masih penuh makanan. Lex asyik memandanginya. Setelah perjalanan 8 jam yang melelahkan, pesawat mereka mendarat di Paris Charles de Gaulle Airport. Lex seenaknya menarik tangan Sina agar mengikutinya. Aston Martin sudah menunggu mereka sedari tadi. Seseorang menyerahkan sesuatu kepada Lex, lalu meninggalkan keduanya. Lex membukakan pintu samping untuk Sina. Sina yang masih bingung. Hanya menurut saja, Aston Martin siap membelah jalanan kota Paris. Kita tak membawa apapun. Di mana barang-barangmu? Mereka sudah mengurusnya. Gadis itu mengangguk tanda mengerti. Satu hal yang diketahui Sina dari pria di sampingnya. Pria ini bisa melakukan apapun dengan mudah. Semudah menaruh upil di bawah meja. Ponsel Sina berdering. Melihat nama siapa yang tertera di layar, membuatnya enggan menjawab. Berkali-kali panggilan itu membuat ponselnya berdering. Tapi gadis itu tetap mengacuhkannya. Lex yang jengah melihat tingkah Sina, langsung menyambar ponsel dari gadis itu, menekan tombol hijau. Halo, Ed. Sina merebut ponsel miliknya kembali. Dengan terpaksa menanggapi ocehan seseorang di seberang sana. Ada apa? Tanyanya ketus. Ah, Sina, di mana kau? Kenapa ponselmu baru bisa dihubungi? Dan tadi itu, apa kau bersama dengan lelaki? Siapa yang mengangkat panggilanku tadi? Aleric memberondongnya dengan pertanyaan. Bukan permintaan maaf seperti yang Sina harapkan. Kau tak perlu mengkhawatirkanku, Eric. Aku bersama orang yang mempercayaiku. Ucap Sina penuh penekanan, lalu memutuskan sambungan telepon. Sina menghembuskan napas kasar. Lex meliriknya. Pria itu tahu jika suasana hati gadis itu sedang buruk. Aston Martin berhenti di sebuah toko 2 lantai. Mereka memasuki tempat itu. Deretan gaun dan sepatu berbagai model memenuhi toko itu. Sebagai seorang wanita, Sina kegirangan melihat surga wanita di depannya. Hai, Lexi. Apa kabar? We haven't met for a long time. I miss you so bad. Dear, seorang pria berperawakan tinggi dengan kulit putih mulus menghampiri mereka. Miss May, aku lihat butikmu berkembang dengan sangat cepat. Pria yang dipanggil Miss May oleh Lex itu bertingkah lemah gemulai dengan dandanan yang ramai. Lex tersenyum dan berbincang sebentar dengan pria genit tadi. Sina asyik melihat-lihat gaun-gaun indah di sana. Oh, Andy, who is she? Lexi, gadismu. Miss May mendekat ke arah Sina. Lex terkekeh tak menjawab pertanyaan Miss May. You are so beautiful, dear. Sina menoleh dan tersenyum. Thanks, Sir. Panggil saja Sina. Nomor, dear. Panggil Miss May. Oke. Ucap Miss May ramah. Sina yang tadinya sedikit bergidik melihat pria semitulen itu, seketika tenang saat melihat keramahannya. Miss May, tolong pilihkan pakaian yang cocok buat Sina.
Untuk 7 hari ke depan, dia tidak memiliki pakaian saat aku membawanya terbang ke sini. Ucap Lex santai. Miss May terkejut. Mulutnya melongo memikirkan hal nekat apa yang mampu diperbuat. Pria itu, Zina melotot tak percaya. Segera, gadis itu menonyor dahi Lex menggunakan jari telunjuk. Bicaramu itu membuat orang berpikiran lain. Bodoh, Miss May terbahak melihat tingkah dua orang itu. Baiklah, kali ini Miss May sendiri yang akan melayani pelanggan spesial. Mari ikut denganku. Sayang, Sina mengikuti Miss May memilih-milih baju. Lex terkekeh pelan, menunggu sambil berselancar di layar tipisnya. Sina keluar dengan tampilan berbeda. Gadis itu semakin cantik dengan blouse beraksen bunga-bunga dan polesan make-up tipis dari tangan Miss May. This is your beautiful flower, Lexi, ucap Miss May. Sambil menggandeng Sina ke arah Lex duduk, Miss May menyerahkan beberapa kantong berisi pakaian dan sepatu untuk Sina. Lex mendongak, pria itu membatu. Bibir Sina tak berhenti menyunggingkan senyum. Dari balik kaca, matanya menikmati keindahan The City of Light itu. Tata kota di kota ini memang luar biasa. Rasa hangat merasuki hatinya. Banyak kenangan di kota ini bersama sang kakek. Mendadak, gadis itu merindukan neneknya yang tinggal di kota lain. Sudah 2 tahun ini, Sina tak punya waktu untuk berkunjung karena sibuk kuliah. Mungkin aku bisa mengunjunginya sebentar. Batinnya, Lex fokus memegang kemudi, sambil terus memperhatikan gerak-gerik gadis di sampingnya. Seulas senyum terbit dari bibir pria tampan itu. Dering ponsel menginterupsi keduanya. 1 detik, 2 detik, 5 detik, tak ada yang merespon. Hingga suara dering menghilang. Ponsel itu berdering kembali. Lagi, tak ada yang merespon. Lexus, apa kau tak dengar ponselmu berteriak dari tadi? Itu bukan ponselku. Nada deringku lagu Tayo, jawab Lex tanpa menoleh. Sina merogoh tas punggung Toscanya untuk mencari ponsel miliknya. 2 panggilan tak terjawab dari Alerin. Gadis itu segera balik menghubungi. Ya kak, tumben kakak telepon jam segini. Sina langsung sumringah karena beberapa hari ini dirinya dan sang kakak kurang komunikasi dikarenakan kesibukan. Lin, apa kau baru tidur siang hingga kesorean? Di sini sudah hampir jam 10. Sayang, jawab Alerin keheranan di seberang sana. Sina menepuk jidatnya agak keras, hingga membuat Lex berjingkat kaget dan menoleh. Oh, iya kak, kakak sedang. Apa sekarang? Belum mengantuk ya? Jawab Sina sekenanya. Gadis itu gugup. Kok serasa seperti kepergok Backstreet dari orang tua ya? Sina menggigit bibir. Tak didengarkannya suara Rin di seberang sana. Diliriknya penunjuk waktu di mobil Lex. Sudah jam 11 malam. Jika saat ini dirinya tengah ada di New York, pasti masih pukul 5 sore. Jam-jam dirinya dan Rin luang untuk bercengkrama. Cina, halo, apa kau mendengarku? Sina terhenyak mendengar Alerin memanggil-manggil namanya. Iya, kak, gimana? Maaf, aku sedang di jalan. Erik tadi sore menghubungiku. Sina bertanya apakah kau menghubungiku. Dia bilang, kalian bertengkar dan kau kabur. Begitulah. Lalu, di mana kau? Anak kucing, fix. Rin gemas. Perancis. Ke tempat Oma? Tanya Rin sedikit terkejut. Sina menimang-nimang jawaban apa yang harus dia berikan agar kakaknya itu tak histeris berlebihan. Bisa jadi nanti iya. Nanti? Lalu sekarang di mana kau? Tukiem, Lex mengernyit memperhatikan ekspresi dan tingkah Sina berubah-ubah. Aku ikut teman? Ada urusan di sini. Setelah itu, baru aku berkunjung ke tempat Oma. Sudah ya kak? Nanti kuhubungi lagi. Tanpa pikir panjang, gadis itu memutuskan sambungan teleponnya. Menghela napas lega. Kenapa mukamu itu kebelet? Goda Lex. Sembarangan. Ini juga gara-gara kau, Mister. Kenapa semua makin runyam sih? Siapa yang telepon? Kakakku. Dia tahu aku kabur. Erik menghubunginya tadi. Lex menatap Sina sebentar. Si biurik itu juga kenal kakakmu. Tentu saja. Ogep, Lex merengut. Sebuah Aston Martin menuju tempat dikelilingi tembok dengan gerbang besi yang terbilang cukup tertutup.
Pagar tembok menjulang tinggi dengan ketebalan di atas rata-rata. Beberapa petugas keamanan nampak berjaga di sana. Sina kembali terkejut ketika mobil yang mereka naiki memasuki kawasan itu. Setelah gerbang terbuka, mobil membelah jalan meliuk menuju sebuah bangunan besar dengan 3 bangunan yang lebih kecil. Di sisi kanannya, meski terhalang gelapnya malam, sinar rembulan dan banyaknya lampu yang diletakkan sedemikian rupa mampu menggambarkan hamparan padang rumput terawat dengan pepohonan berjajar rapi, memanjakan mata. Wow, di mana kita? Mobil berhenti tepat di depan bangunan utama. Lex membukakan pintu mobil untuk gadis itu. Ayolah, kau tak akan tahu jika tetap di sini. Bukan, di dalam bangunan itu masih banyak orang lalu lalang. Meski sudah hampir tengah malam, mereka sibuk mengerjakan sesuatu. Lex menarik gadis itu ke pusat bangunan. Takjub, dari pusat bangunan itu, mereka bisa melihat semuanya. Semua aktivitas dari lantai bawah hingga lantai teratas. Mereka sedang lembur, tanya Sina penuh antusias. Tidak, mereka bekerja pada malam. Hari dan berakhir pada pagi hari. Hanya selama musim panas. Lex menoleh saat seseorang menepuk bahunya. Kau sudah datang rupanya. Aku kira kau akan nana-nina dulu bersama salah satu jalangmu. Hingga membuat Nona Sina menunggu. Pria itu tertawa lebar. Lex melirik gadis di sampingnya, lalu melotot tajam ke arah sahabatnya. Jaga bicaramu, brengsek, atau kau akan kurelokasi ke Timbuktu. David mengulum senyum. Dirinya rindu menjahili sahabatnya itu. Pria itu beralih memandang Sina yang kebingungan. Hai Nona Sina. Perkenalkan saya David, asisten Lex. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Cantik. David mengulurkan tangan. Seraya tersenyum lebar dan melempar kedipan mata kepada Sina. Gadis itu tersenyum ramah, menyambut uluran tangan tersebut. Hai David, senang bertemu denganmu. Sepertinya kau jauh lebih ramah dibandingkan temanmu ini. Sina dan David terkekeh. Keduanya asyik berbincang tanpa peduli pada seekor makhluk yang bersiap menyemburkan napas apinya. Tiba-tiba, Lex menarik tangan Sina agar menjauh dari David. Daripada tak ada kerjaan, ganggu milik orang lain, enyahlah kau dari sini, brengsek. Wow, kau lihat. Sina, kata-kata pria ini sangat kejam. Baiklah, aku akan minta maaf padamu, ucap David sambil menatap Lex. Mengibah, tapi kau tak terlihat menyesali perbuatanmu, sindir Lex. Memang, David terkekeh pelan saat kembali mendapatkan pelototan dari Lex. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Cantik, Sina mengangguk dan tersenyum menanggapi David. Apa-apaan? Kau, hardik Lex kesal. Apa, kenapa sikapmu manis sekali padanya? Padahal dia genit padamu. Sina mengedikkan bahu. Aku rasa David pantas mendapatkannya. Dia ramah dan sepertinya baik. Lex kesal. Pria itu terus mendekat ke arah Sina. Semakin dekat, hingga berhasil merengkuh tubuh kecil itu dalam pelukannya. Gadis itu berusaha berontak. Tetapi percuma. Tak boleh. Kau tak boleh tersenyum pada pria manapun. Aku yang membawamu ke sini. Jetty, jangan macam-macam, bisiknya pelan. Sina berdesir. Embusan napas pria itu begitu terasa di kulitnya. Ia menelan ludah membayangkan jika harus kabur dari tempat tertutup ini. Baiklah, kau sebaiknya istirahat. Cecilia akan mengurus segala keperluanmu. Selama di sini, hubungi aku jika ingin keluar kamar, ucap Lex lembut, lalu mengecup dahi gadis itu sebelum berlalu bersama Cecilia. Sina yang kesulitan bernapas dengan baik sedari tadi, hanya mengangguk pelan. Lex tersenyum puas tak ada penolakan dari gadis. Itu, pagi hari yang cerah. Lex dan Sina sudah ada di sebuah meja makan besar. Ada sekitar 10 pelayan berdiri tak jauh dari sana. Gadis itu menoleh ke sana kemari. Hening, hanya mereka berdua yang duduk di sana. Padahal banyak kursi berjajar dengan hidangan memenuhi meja besar itu. Kita hanya makan berdua, kelihatannya. Mereka datang terlambat. Siapa? Oh, itu mereka. Potong Lex saat melihat 2 orang berjalan menuju mereka. Maaf kami terlambat,
ucap pria berambut pirang. Pria itu memandang Sina sambil tersenyum. Hai Sina, senang kamu bisa di sini. Panggil saja aku G. Lanjutnya, Gilbert sudah tahu jika gadis di depannya itu bernama Sina. Tentu saja, dirinya lah yang harus turun tangan mengumpulkan info pribadi tentang Sina. Karena Lex memintanya kurang dari 24 jam, Gil bersalaman dengan Sina, lalu duduk di kursi kosong. Lex melototinya karena menyentuh tangan gadis itu. Padahal Gil hanya bersalaman tanpa merayu. Mereka berempat menikmati sarapan pagi dengan diam. Selesai sarapan, barulah mereka saling berceloteh. Apakah hadiahku untuk Peter dan putranya sudah sampai? G, tanya Lex santai. Sesuai keinginanmu. Hao langsung menyelesaikannya kurang dari sehari. Bagus, aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia sekarang? Patrick, tolong panggilkan Howell agar datang ke sini. Terima kasih. Gilbert menoleh pada Patrick, salah satu pelayan yang lumayan dekat dengan mereka. Apakah kalian sedang memainkan peran mimi peri? Memberikan hadiah pada anak-anak dan tak berniat mengajakku? David meletakkan gelas jusnya yang masih berisi separuh di atas meja. Sina hanya menyimak obrolan yang terjadi antara ketiganya. Tidak saat ini. David, aku tak sejahat itu. Kau sudah terlalu banyak pekerjaan di sana. Lagi pula, kami hanya memberi hadiah pada anak-anak nakal. Ucap Lex sambil sesekali memperhatikan gadis di sampingnya. Apakah tidurmu nyenyak malam ini? Aku tak melihat kau keluar kamar sejak semalam. Apakah kau tak makan malam? Tanya David. Sambil tersenyum jahil, Lex mencebik. Ia tahu sedang dijahili. Seperti yang kau tahu. Aku langsung tidur karena lelah. Benarkah? Setahuku, Alexis Thompson tak akan bisa tidur nyenyak jika juniornya belum lelah. Ucapan Gil mendapat anggukan David. Keduanya terbahak, menatap muka Lex yang berubah masam. Wajah Sina mendadak panas. Dia yakin, sekarang mukanya lebih merah dari udang rebus yang dimakannya tadi. Mimpi apa dirinya bisa bersama orang-orang sarap ini? Kalian, I think you need to brush your fucking mouth. Umpat Lex kesal. Dua pria itu malah semakin terbahak. Hao datang bersama Patrick. Pemuda itu dipersilahkan duduk oleh Lex. Hai Hao, apa kau sudah sarapan? Makanlah dulu, baru kita bicara. Ujar Lex ramah mungkin. Hao tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Sungguh, dirinya tak menyangka akan mendapatkan perlakuan sebaik ini dari bos besarnya. Ia kira semua orang kaya tak peduli sekitarnya. Terima kasih. Sir, aku sudah sarapan tadi. Berapa umurmu? Apa kau mau jika aku mengirimmu ke sekolah khusus di AS untuk bakatmu itu? Aku akan menanggung semua biaya dan kebutuhanmu di sana. Hao tersentak kaget. Selama ini ia hidup sebatang kara. Gil menyelamatkannya dari kejaran bandit sebulan yang lalu. Mengenyam pendidikan tinggi untuk mengasah kemampuannya adalah impiannya sejak dulu. Kemampuan seorang hacker yang dipelajarinya secara otodidak. Pemuda itu tak bisa lagi menahan bulir bening untuk tak keluar dari kedua matanya. Howell beranjak dan memeluk Lex erat. Berkali-kali bibirnya berucap terima kasih. Kalau begitu, besok G akan mengurus semuanya untukmu. Howell, kau hanya perlu menjadi yang terbaik. Ucap Lex sambil menepuk pundak Howell. Pemuda itu mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum meski matanya memerah. Sina ikut terbawa suasana pagi itu. Tanpa sadar, hatinya terusik melihat satu kebaikan pria yang membuatnya selalu dalam masalah. Gadis itu tersenyum haru. Aku rasa sebentar lagi mereka akan mencari cara lain untuk menyingkirkan keluargamu. Si tua itu sudah hilang akal. Ucap David. Lex tersenyum miris. Artinya, mereka sedang memohon untuk dilenyapkan. Aku sedikit kasihan dengan Aaron. Ketiga pria di sana terkekeh pelan. Sina, apa kau mau jalan-jalan? Aku akan menemanimu. Tawa. David, pria itu sengaja membuat Lex panas. Si bodoh itu sangat anti dengan percintaan. Hal itu membuat David tak rela jika gadis manis di depannya terjerat permainan Lex. Tentu saja tidak. Sina hanya akan pergi bersamaku. David dan Gil terkekeh. Kau tak tertarik dengan percintaan, bukan?
Gadis semanis Sina, terlalu sayang jika harus berurusan dengan tingkah bejatmu. Kawan, carilah jalan di luar sana. Hardik, Gil panjang lebar. Aku tak tertarik padanya. Kalimat sederhana yang keluar dari bibir gadis itu sontak membuat suasana di ruangan itu menjadi riuh karena tawa. Suara David dan Gil bersahutan menggema di seluruh penjuru ruangan. Lihat saja, nanti Nona